Sebelumnya, setelah mendengar ibunya Yingwen kecelakaan yang ternyata diracuni oleh seseorang, Nuo pun meminta Yingwen agar menjaga ibunya, sementara dirinya ingin berkeliling mencari tahu siapa yang melakukan. Nuo mulai berpikir dan menganalisa sambil meminum minuman kaleng. Membunuh dengan racun. Jika kau ingin meyakinkan keberhasilannya, kau harus mengawasi setiap pergerakan. Dengan begitu, jika terjadi kesalahan, semuanya akan diselesaikan dengan pisau seharusnya. Dua penjaga itu yang paling mencurigakan. Tapi setelah yang terjadi pada Ha Jongjae, ibunya Yingwen pasti tidak mempercayai siapapun. Bangunan di depan hotel adalah titik yang paling cocok untuk mengawasi. Menurut Nuo, lantai tempat tinggal ibunya Yingwen, peracun seharusnya bersembunyi di lantai 8 sampai 10. Setelah itu, Nuo sudah berada di depan bangunan yang dia curigai. 15 menit kemudian, Nuo sudah berada di depan pintu sebuah kamar yang bertuliskan disewa. Menurut Nuo, hanya ruangan ini yang tersisa yang tidak disewakan atau sedang diperbaiki. Dan posisi ruangan ini seharusnya yang paling cocok untuk mengawasi ruangan ibunya Yingwen. Dengan menggunakan kekuatannya, Nuo mulai membuka pintu ruangan dan benar saja di sana ada sebuah teropong yang sepertinya digunakan untuk mengawasi. Tiba-tiba ada seseorang menyerang Nuo dengan pisau. Namun dengan mudah Nuo menghindarinya dan balas menyerang menggunakan tutup minuman kaleng yang Nuo minum tadi, membuat leher orang itu sedikit tergores. Orang itu pun bertanya kepada Nuo, siapakah Nuo ini? Nuo dengan santainya menjawab bahwa dirinya adalah Kang Hodong. Mendengar itu, orang itu tak percaya dan menganggap Nuo adalah seorang pembohong. Lalu Nuo lanjut mengatakan sambil menggunakan kekuatannya, istirahatlah dengan tenang. 15 menit kemudian, Nuo berhasil menghabisi orang itu. Aku sangat tidak beruntung. Dia tidak membawa satupun barang berharga. Hanya ada paspor palsu dan kartu hotel saja, gumam Nuo. Setelah itu, Nuo menemukan sebuah flashdisk dan Nuo menyadari ada simbol yang dia kena di flashdisk yang dia temukan. Nuo pun memeriksanya menggunakan laptop dan membuka sebuah web resmi. Menurut Nuo, web gelap khusus yang hanya bisa dibuka oleh orang dunia bawah ini membuatnya bernostalgia. Dikatakan kehadiran supernatural dunia bawah dibagi menjadi 5 level berdasarkan kekuatan mereka. Level 1 Kesatria, level 2 Kehormatan, level 3 Komandan, level 4 Master, level kelima Penguasa. Menurut Nuo, di kehidupan sebelumnya dia mempunyai kekuatan pengendali dan disewa untuk menjadi konsultan pengawas oleh web monster gurita dengan gaji 10 juta dolar dan diberi akun emas untuk akses web. Lalu Nuo membuka akun orang yang baru saja dia habisi tadi. Nuo tak menyangka orang itu mempunyai saldo 2 juta dolar. ID-nya bernama Hat Arsonis, level pengguna level hitam, saldo 2 juta dolar. Tipe pembunuh bersertifikat resmi. Targetnya Jiang Yingji alias ibunya Yingwen. Kriteria penyelesaian target harus mati dalam 15 hari. Level tugas kelas D. Tugas belum selesai karena dibantai Babang Nuo. Masih ada 11 hari. Tugas ini tidak akan diserahkan kepada orang lain dan untuk sementara ibunya Yingwen akan aman, ujar Nuo. Setelah itu, Nuo tengah asik chattingan di web gurita. Di sana ada seseorang membahas mengenai Star Queen yang menantang pedang kesatria. Melihat itu, Nuo langsung berkomentar bahwa apa yang bisa didapatkan dari gosip wanita tua Star Queen. Tiba-tiba ada pesan masuk. Nuo pun langsung membukanya. Ternyata itu pesan dari Star Queen. Kau tidak diundang, turun saja sana dari pesawatmu, ujar Nuo. Hai, siapa yang kau sebut wanita tua? Balas Star Queen. Nuo pun membalas, aku bebas memanggil siapapun wanita tua. Apa kepalamu sakit? Balas Star Queen. Sepertinya begitu. Apa kau punya obat? Lanjut Nuo membalas. Star Queen pun membalas chat Nuo lagi. Obat? Biar aku membunuhmu agar kau tidak perlu obat. Oh, wanita tua marah. Ayo kemari dan gigit aku, tantang Nuo. Star Queen pun terlihat sangat kesal dan membalas lagi, brengsek, kau tunggu saja, akan kubunuh kau. Aku tidak pernah mendapat permintaan seperti itu sebelumnya. Tenang saja, aku akan menunggumu. Pose seperti apa yang kau suka nanti, balas Nuo. Sementara itu di sebuah tempat, terdengar sebuah teriakan yang sangat keras. Di sana ada wanita muda yang cantik dan aduhai tengah ngamuk menembak ke sana kemari dengan senjatanya.
Orang itu tak lain dan tak bukan adalah Star Queen alias Lucisi. Melihat gurunya tengah ngamuk, seorang gadis kecil bertanya, "Guru, ada apa denganmu? Kenapa marah?" "Ada bajingan brengsek yang berani menyinggungku di web gurita siaran itu. Meskipun kerahasiaan pengguna sudah dijamin, tapi aku pasti akan menemukan dia," ujar Star Queen. Mendengar itu, murid Queen ini pun berujar, "Kalau begitu mudah, aku punya solusi, guru." Oh iya, lolinan imut murid Star Queen ini bernama Naoto alias Yunaitang atau Shonaitang. Kita pun diperlihatkan di kehidupan sebelumnya sang MC. Di sana terlihat ada Naoto yang sudah besar mendapat telepon dari Noah yang menyampaikan pesan terakhirnya. Sampai bertemu di kehidupan berikutnya Naoto yang mendengar pesan terakhir dari bosnya itu hanya bisa berkata, "Baiklah, aku sedang dalam misi, berhentilah bicara." Naoto pun mematikan teleponnya. Jadi apakah dia mati? Dia masih suka memanggilku Naoto. Aku sangat membenci nama itu, gumam Naoto yang terlihat sedih. Setelah itu, Naoto melanjutkan misinya dan berbicara dengan seseorang yang telah diikat. "Orang sepertimu sudah melakukan banyak kejahatan, lalu bersembunyi dan ingin menebusnya dengan kebaikan. Tapi di dunia ini bagaimana mungkin ada hal semudah itu? Tentu saja aku bukanlah pembawa keadilan, tapi seseorang memberikan nyawanya untuk membunuhmu. Satu dari juta pekerjaan kecil dan aku akan menerimanya," ungkap Naoto panjang lebar. Mendengar itu, orang yang diikat berujar akan memberikan uang yang sangat banyak, sebanyak yang Naoto mau, tapi dengan syarat dia jangan dibunuh. "Kau kaya dan kau mengambil ratusan juta dengan penipuan. Jika yang datang hari ini bukanlah aku, mungkin kau bisa bertahan hidup dengan mengeluarkan beberapa puluhan juta. Tapi jika denganku, tidak. Jika Yan Luo alias Nuo membiarkanmu mati, aku tidak akan bertanggung jawab. Berjalanlah di jalan dunia bawah dan ingatlah, jika aku adalah kehadiran di bawah perintah Yan Luo," ujar Naoto sambil mengarahkan pistolnya. Tor! Setelah itu, Naoto pergi dengan mobil merahnya sambil mendengarkan lagu. "Sebelumnya ada kedamaian dalam hatiku, jadi untuk apa aku mengikuti yang lain? Tapi sekarang kedamaian itu menghilang yang seharusnya harus tetap ada dalam hatiku," ungkap Naoto sambil menangis dan mobilnya mulai terjun tenggelam. Di saat tenggelam, Naoto mengingat pembicaranya dengan Yan Luo alias Nuo dan bisa kalian baca dan resapi sendiri. Lalu kita kembali ke masa sekarang. Naoto tengah membuka web gurita dan melihat postingan Nuo. Di sana terlihat Nuo yang sedang menggunakan akun Hat Arsonis ingin membeli foto XX Star Queen dengan harga $10.000. Banyak orang-orang di web gurita mengomentari postingan Nuo. Ada yang mengatakan orang yang memiliki fotonya pasti sangat hebat. Ada juga yang ingin melihatnya dan lain-lain. Lalu Naoto menggunakan akun bernama Duo Peng mengomentari bahwa dirinya mempunyai foto XX Star Queen, tapi $10 tidak cukup. Jika kau mau, kita bisa membicarakannya. Melihat itu, Nuo membalas, "Kau yang bodoh atau aku yang bodoh? Jika Star Queen benar-benar mempunyai foto XX, tidak mungkin itu tersebar keluar. Kemampuan memancingmu masih terlalu rendah. Tidak, terima kasih. Sampai jumpa, bodoh." Karena ketahuan, Naoto menggunakan akun lain lagi untuk memancing Nuo. Namun tetap ketahuan Nuo. Tapi Naoto sudah menduga bahwa dia akan ketahuan. Namun itu masih dalam rencananya. Menurutnya, dia menggunakan dua akun dan sengaja melakukan itu agar menurunkan kewaspadaannya. Lalu dia akan mengunggah 4 topik baru berdasarkan postingan yang ada yang Nuo jawab sebelumnya. Membahas tentang pembunuhan seseorang dengan kekuatan pikiran, bertukar informasi mengenai persenjataan dan analisa kekuatan pengendali. Ada juga penjelasan mengenai hilangnya keberadaan supernatural di beberapa tahun lalu. Setelah itu, Naoto menggunakan akun lain lagi dan membahas mengenai cara menggunakan kekuatan untuk mengendalikan detak jantung. Dengan segera Nuo merespon. Melihat Nuo merespon, Naoto menduga bahwa Nuo ini seorang telekinesis. Dia pun mengajak Nuo untuk chat pribadi. Nuo pun langsung setuju. Melihat itu, Naoto dan Star Queen sangat senang. Namun menurut Naoto, dia belum mengungkap identitas Nuo, baru hampir saja. Mendengar itu, Star Queen berujar, "Cari cara untuk mendapatkan informasi pribadinya. Lalu aku hanya perlu menemukan pria ini dan mematahkan semua tulangnya."
Baiklah, tapi identitas semua orang di web gurita ini tidak terlihat. Semuanya sangat waspada. Dan aku akan memerlukan banyak waktu untuk mendapatkan informasi asli. Aku akan mendapatkannya setelah menggunakan 9 akun. Aku tidak tahu diriku yang terlalu pintar atau dia yang terlalu bodoh, ungkap Naoto. Lalu Naoto meminta izin kepada gurunya untuk melanjutkan mencari identitas Nuo dengan menjebak Nuo agar berpikir dan bertemu dengan orang dan kriteria yang sama. Lalu dalam 1 atau 2 bulan dia akan mencoba mencari alasan untuk membuat Nuo melakukan misi. Dan lihat apakah dia menerimanya. Mendengar itu, Star Queen sangat senang dengan muridnya ini. Setelah itu, Naoto membahas mengenai kekuatan di chat pribadi. Namun, Nuo membalas chat pribadinya Naoto yang intinya Nuo meminta kepada Naoto menunjukkan foto XX Star Queen. Sontak membuat Naoto bingung dan sadar bahwa dia ketahuan lagi. Membuatnya sangat kesal dan langsung menggunakan senjatanya menembak laptopnya. Ah, sialan, bagaimana dia bisa tahu dan menghancurkan rencanaku, teriak Naoto. Sementara itu di tempat Nuo, melawanku, Xiao Naitang. Oh, Xiao Naitang, meskipun kau hidup kembali, pamanmu tetaplah pamanmu. Aku sudah mengetahui jalan pikirmu, ujar Nuo yang mengetahui dari awal rencana Naoto alias Xiao Naitang. Menurut Nuo, menghitung dari waktunya, Naitang harusnya berusia 9 tahun. Berarti ini 1 tahun sebelum dia mengikuti wanita itu, Star Queen. Jika tentang Star Queen, wah, perasaan itu membuatku bernostalgia, ujar Nuo sambil membayangkan asetnya Star Queen. Waktu pun berlalu, Nuo pun menjemput adik imutnya yang dia titipkan ke bos botak Lei. Saudara Lei, maaf sudah merepotkanmu. Adikku tidak nakal kan? Tanya Nuo. Bos botak Lei pun menjawab bahwa adiknya bos Nuo sangat patuh. Jika dia tidak bodoh saat muda, pasti dia sudah mempunyai putri seimut dia. Bos Nuo, aku ingin bertanya sesuatu, ujar bos botak Lei. Ada apa? Jawab Nuo. Aku ingin mengangkat adikmu sebagai putri baptismu, ungkap bos botak malu-malu, sedangkan raut wajah Nuo sangat curiga. Aku tidak bermaksud aneh-aneh. Aku hanya sangat menyukai adikmu. Dia memanggilku ayah dan kamu bisa memanggilku abang Lei. Bagaimana? Ujar bos botak Lei. Mendengar itu, Nuo sangat kesal. Kalau begitu, aku akan memanggilmu tuan. Ayo mari kita bicarakan, lanjut bos botak Lei. Tapi Nuo langsung melempar tas yang dia bawa ke muka bos botak Lei. Enyahlah, ucap Nuo. Setelah itu, Nuo berpamitan dan meminta adiknya untuk mengucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal, paman botak, ujar adik Xiaoye sambil dadah-dadah. Master Nuo, lain kali biarkan aku bermain lebih lama dengan adikmu, ungkap bos botak Lei sambil nangis. Sedangkan dalam pikirannya Nuo, sepertinya adikku sangat menyukai botak Lei. Kalau begitu, tidak masalah. Di perjalanan pulang, adiknya bertanya, Abang, kenapa tasmu terlihat sangat berat? Ada apa di dalamnya? Laptop, jawab Nuo. Apa itu laptop? Tanya adiknya. Sejenis komputer, jawab Nuo. Dari mana kamu mendapatkannya, Bang? Tanya adiknya lagi. Nuo pun menjawab seseorang memberikannya. Singkat cerita, di hari Senin kelas olahraga. Di sana ada Keke dan Nuo. Setelah hari itu, aku selalu bermimpi jika mencium Nuo di pinggir sungai saat malam. Tapi entah kenapa, ini tidak seperti mimpi. Bagaimana rasanya mencium dia ya? Gumam Keke dalam pikirannya. Keke pun lanjut bergumam dalam pikirannya bahwa dirinya tidak bisa mengikuti Nuo karena ada kelas remedi. Tidak, aku harus lebih aktif dari sebelumnya. Aku tidak akan membiarkan gadis itu mendapatkan Chen Nuo. Lalu Keke mengungkapkan kepada Nuo yang lagi rebahan bahwa ayahnya tidak ada di rumah karena dalam perjalanan bisnis. Mendengar itu, Nuo sangat senang. Jika kamu mengatakan itu, aku tidak akan rebahan lagi, ujar Nuo dengan senyum eronya. Tapi aku harus pergi ke rumah guru untuk memperbaiki nilai bahasa Mandarinku, ungkap Keke. Kalau begitu, aku akan menemanimu, ujar Nuo. Ah, tapi setelah itu masih ada pelajaran lagi, ucap Keke. Tidak masalah, ungkap Nuo. Setelah itu, Keke berangkat ke rumah guru yang mengajari bahasa Mandarin ditemani oleh Nuo. Keke, kamu sudah sampai. Cepat sekali, ujar guru Jiang. Rumah guru ada di lantai 3, sedangkan rumahku ada di lantai 5. Tentu saja aku tepat waktu, ungkap Keke, sedangkan Nuo menyapa guru Jiang. Melihat Nuo menyapanya, dia bertanya, kenapa Chen Nuo ada di sini? Sedangkan dalam pikirannya bergumam, Chen Nuo terkenal di sekolah, kenapa dia kemari dengan Keke?
Pak Tua Sun kurang ketat dengannya sampai-sampai membiarkan dia menemani Keke. Lalu Nuo berbisik ke Guru Jiang bahwa dirinya tidak sengaja mendengar jika Keke kemari untuk memperbaiki nilainya. Jadi dia pun ikut, dan juga Nuo berharap Guru Jiang menikmati festival kapal naga. Mendengar itu, Guru Jiang bingung, festival kapal naga? Sekarang baru April, apa yang dia katakan, pikir Guru Jiang. Chen Nuo, katakan keperluanmu sampai-sampai datang kemari, ucap Guru Jiang. Guru Jiang, bisakah kita bicara empat mata, ujar Nuo meminta. Setelah itu, Guru Jiang mengajak Nuo ke dapur rumahnya untuk bicara empat mata. Nuo pun langsung mengungkapkan bahwa tahun depan Guru Jiang akan mengajar di kelas mereka, dan Nuo dengar Guru Jiang mengajar dengan sangat baik. Jadi Nuo juga ingin bekerja keras. Bisakah aku mengikuti kelas ini juga? Ungkap Nuo sambil mengeluarkan sebuah amplop dan memberikannya ke Guru Jiang. Lalu Nuo keluar dari dapur. Melihat tindakannya Nuo, Guru Jiang berujar, bocah ini sangat terbuka saat melakukan suatu hal. Dia bahkan lebih parah daripada murid lainnya. Apa yang harus kulakukan dengannya? Beberapa saat kemudian, Guru Jiang ingin memulai kelasnya dan mengatakan mulai saat ini Chen Nuo akan mengikuti kelas di sini. Chen Nuo, apa kamu sudah membawa semua buku Mandarin dan buku tugasnya? Tanya Guru Jiang. Tidak masalah Guru Jiang, aku bisa berbagi dengan Sun Keke, jawab Nuo. Guru Jiang pun memulai pelajarannya. Nuo dan teman-temannya pun mulai berdiskusi. Nuo terus-terusan hanya menatap Keke yang terus menjawab pertanyaan. Sedangkan Guru Jiang sedikit kesal dengan Nuo yang hanya memperhatikan jawaban Keke saja. Melihat Nuo terus-terusan menatap Keke dan membuat Keke malu, membuat Guru Jiang marah dan mengatakan kalau Nuo tidak ingin niat belajar, lebih baik keluar saja dari sini. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Guru Jiang. Guru Jiang pun membukakan pintunya yang ternyata Haonan bersama ayahnya. Guru Jiang, maaf merepotkanmu. Aku tidak ingin berharap terlalu tinggi, tapi aku bisa puas jika anakku dapat diterima di kuliah kecil sekalipun, ungkap ayahnya Haonan sambil memberikan hadiah ke Guru Jiang. Ah, terima kasih banyak, ujar Guru Jiang. Lalu ayahnya Haonan menyuruh anaknya belajar dengan benar dan jangan menantang, kalau tidak kematian akan lebih cepat mendatangimu, ujar ayahnya Haonan sambil menendang anaknya ini yang selalu membuat masalah. Guru Jiang pun mempersilahkan Haonan masuk untuk belajar. Melihat ada babang Nuo membuat Haonan sangat terkejut. Sial, kenapa aku sekelas dengannya, pikir Haonan. Sedangkan dalam pikirannya Nuo, hehe, saudara Haonan, kau adalah bintangku. Nuo pun lalu mengangkat tangannya dan meminta kepada Guru Jiang agar Haonan duduk bersamanya. Dengan begitu, Keke dan aku bisa saling berdekatan, ujar Nuo. Mendengar itu, Guru Jiang tak habis pikir dengan bocah nakal ini. Lalu Haonan pun duduk bersama Nuo. Di sana Nuo banyak menanyai, apakah Haonan kemari untuk mengejar ketertinggalan? Apakah kau sudah makan malam? Saudara Haonan, apakah kau membutuhkan penjelasan mengenai pelajaran? Biarkan aku mengajarimu. Mendengar ocehan Nuo, Haonan hanya bisa diam, sedangkan dalam pikirannya bergumam, tenanglah. Setelah beberapa lama, akhirnya kelas dari Guru Jiang selesai. Guru Jiang pun sedikit memberi masukan kepada murid-muridnya. Guru Jiang, apa yang harus aku perhatikan? Tanya Nuo yang juga minta masukan. Dengan menghela napas, Guru Jiang hanya bisa berkata, Chen Nuo, hati-hati di jalan. Di perjalanan pulang, Nuo banyak menanyai lagi kepada Haonan. Setelah menuruni tangga, tiba-tiba Haonan langsung lari kabur dari Nuo. Akhirnya menjauh dari dia. Aku tidak tahu kenapa, sebelumnya aku membenci dia, tapi sekarang aku takut dengannya, ungkap Haonan terengah-engah. Lalu Haonan bergumam dalam pikirannya, aku merasa selalu ada suara di kepalaku, jangan provokasi dia, kau tidak sanggup, tidak akan sanggup. Sementara itu, di belakang Haonan ada Nuo dengan motor kecenya dan langsung berhenti di hadapan Haonan. Sialan, kenapa dia ada di sini? Pikir Haonan terkejut. Yo bro, aku akan membawamu berkeliling, ujar Nuo ke Haonan. Tanpa pikir panjang lagi, Haonan menurut dan langsung naik. Nuo pun meminta Haonan untuk berpegangan karena dia akan mempercepat jalan motornya. Takut-takut kalau Haonan nanti jatuh. Haonan langsung berpegang ke Nuo dan itu membuatnya sangat malu. Namun Haonan sedikit menghayal kalau saja dia mempunyai motor kece ini, pasti dia akan bisa mengajak Xiao Xia berkeliling dan berkendara sampai ujung dunia. Setelah itu mereka berdua sampai di tempat kerja ibunya Haonan.
Hao-nan mengungkapkan bahwa ibunya bekerja sebagai tukang bersih-bersih dan aku biasa menjemputnya. Jam berapa dia selesai bekerja? Tanya Nuo. Sebentar lagi, jawab Hao-nan. Terakhir kali Keke ditangkap di Kingsan. Saudara Hao-nan membantuku. Aku harus membalasnya. Selain itu, setelah kejadian kemarin, ingatannya terblokir dengan hipnosis, pikir Nuo. Nuo pun lalu bertanya kepada Hao-nan, apakah dia suka dengan kendaraan? Hao-nan pun menjawab, tentu saja suka. Apakah kau menyukai kendaraanku ini? Tanya Nuo lagi. Ya jelaslah, aku sangat suka. Kendaraanmu sangat kece, ungkap Hao-nan. Lalu Nuo menanyai lagi, apakah Hao-nan pernah berkendara? Hao-nan pun menjawab dan mengungkapkan, sedikit. Aku pernah mengendarai motor pamanku, meskipun tidak terlalu hebat. Lalu Nuo melemparkan helmnya dan berujar, cobalah, tidak masalah jika rusak. Anggap saja ini sebagai kesempatan membalas budi, pikir Nuo. Setengah jam kemudian, setelah Hao-nan mencoba motor Nuo, dia merasa sangat senang dan menurutnya sangat keren sekali. Lalu Hao-nan sangat berterima kasih kepada Nuo karena membiarkan dia mengendarai motor Nuo yang mahal ini. Mendengar itu, Nuo langsung berujar, apakah Hao-nan menyukainya? Jika kau suka, aku akan meminjamkan padamu selama 2 hari. Apa kau yakin? Apa kau tidak takut aku akan merusaknya? Ujar Hao-nan. Nuo tak ambil pusing. Oh iya, aku hampir lupa. Kau harus menggunakan full set, bukan? Aku akan memberikannya padamu. Gunakan semaumu selama kau tidak melukai siapapun, ungkap Nuo. Hao-nan pun tak percaya kenapa Nuo tiba-tiba baik padanya. Kesalahpahaman kita sebelumnya bagaimana? Kau bilang jika itu hanya salah paham. Kesalahan itu telah diselesaikan. Dan di masa depan kita akan menjadi teman, ungkap Nuo. Teman, ucap Hao-nan. Benar, mulai sekarang kita adalah teman. Aku serahkan kendaraan ini padamu, ujar Nuo yang mempercayakan motor kecenya ke Hao-nan. Mendengar itu, Hao-nan sangat bahagia. Lalu dengan segera mulai mengendari motor kece Nuo. Sedangkan Nuo berpikir, saudara Hao-nan, aku tidak berpikir jika kau datang hanya untuk menjemput ibumu. Mari kita lihat siapa gadis yang kau kencani. Hehehe.